وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن buah karya Syekh Abdul Malik bin Ramadan Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Terakhir yang kita bahas adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Abdullah bin Mas'ud dari bahaya dan kejelekan mereka-mereka yang datang kepadanya, sementara yang menjaga beliau tidak lain kecuali hanya sekedar garis yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggarisnya dengan tangannya, dan di bumi beliau garis, di mana menurut prediksi garis yang tergaris di bumi dan hanya dengan tangan, maka andai dihembus oleh angin, garis pun tidak akan berbekas lagi. Tapi ia adalah tidak seperti garis biasa. Dia adalah garis Nabi yang menggariskannya. Berada di dalam garis itu tidak sama dengan berada di atas kotak-kotak yang lain. Karena Nabi yang memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk senantiasa berada di garis tersebut, sehingga tidaklah beliau tetap berada di garis tersebut kecuali maknanya adalah beliau tetap berpegang teguh dengan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau agar tetap berpegang teguh dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud penjagaan apa yang telah Allah ta'ala berikan kepadanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang kepadanya, dan kisahnya sudah kita baca. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan di sini, wa idz qad bayyantu adillata tathbitillah, wa idz, dan ketika qad bayyantu, aku telah jelaskan adillata tathbitillah, dalil tentang pengukuhan Allah, peneguhan Allah, li ummatin, bagi umat, al-mutabi'ah, yang selalu mengikuti, ya, wa nasrahu iyyaha, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada umat tersebut. Dua hal yang disebutkan di sini.
Pertama, dianugerahinya keteguhan di atas sunnah. Ketika mereka berusaha di atas sunnah. Wallah, seandainya tidak ada anugerah yang Allah Ta'ala berikan sebagai imbalan bagi mereka yang tamasuk bis sunnah, kecuali Allah Ta'ala jadikan mereka konsisten di atasnya, maka cukuplah itu sebagai sebuah imbalan. Karena tidak ada nikmat di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan walaupun setelah Islam, kecuali orang tersebut diberi anugerah at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Karena kenyataannya di lapangan kaum muslimin itu bervariasi. Di sana ada orang Khawarij yang notabene dan ciri-ciri agama mereka adalah mengkafirkan siapa saja yang melakukan dosa besar dan menganggap kafirnya pelaku dosa besar, dan mengvonis kalau dikatakan kafir bagaimana akhirnya di neraka kan. Demikian juga di sana ada orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mereka katakan bahwa orang kafir, orang pelaku dosa besar itu tidak kafir, tapi pun juga tidak muslim. Di antara dua tempat tersebut, yang akhirnya di akhirat menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar sama dengan orang Khawarij, kekal di neraka. Karena orang yang sudah masuk neraka tidak akan mungkin dikeluarkan darinya menurut orang Mu'tazilah. Di sana di antara kaum muslimin ada orang-orang Murji'ah. Mereka yang menganggap amal bukan merupakan syarat di dalam iman. Menurut mereka, yang overnya, yang ekstrimnya, orang yang mengenal Allah sudahlah disebut mukmin. Di antara mereka, orang yang berucap la ilaha illallah sudah mukmin, walaupun tidak salat, walaupun tidak zakat, walaupun apa yang ia lakukan, begitu dan seterusnya. Di sana ada yang menolak nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya, karena kedangkalan pikirnya, menurutnya kesamaan di dalam nama itu mengharuskan kesamaan di dalam sifat. Bahkan mereka meyakini bahwa adanya Allah atau adanya makhluk adalah adanya Allah. Jadi antara dia, kamu, mereka itu sama, semua adalah dia. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Itu di antara kaum muslimin. Ya, begitu dan seterusnya. Di antara kaum muslimin, ya, ada yang menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi menetapkan dan over di dalam menetapkannya sehingga menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa Allah melebur kepada seluruh makhluk. Hakikat Allah adalah hakikat makhluk, hakikat makhluk adalah hakikat Allah. Nah, di antara kaum muslimin ada yang berkeyakinan bahwa sang wali adalah mengambil ilmu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Menurut prediksi mereka bahwa orang gila lebih dekat kepada wilayah daripada orang-orang yang waras. Bagaimana Joko Tingkir katanya adalah wali? Menurut Kang Razi. Kenapa? Karena menurut mereka wali adalah mengambil dari alam khayalan di bawah sadarnya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khayalan itu menurut mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah. Nah, terselamatkannya seorang hamba dari semua model kesesatan yang ada pada kaum muslimin adalah nikmat yang sangat agung. Sehingga tadi saya sampaikan, seandainya tidak ada nikmat buah dari seorang berpegang teguh di atas sunnah, kecuali dia dianugerahinya tetap berada di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Orang rok-rok asem ketika ada kepentingan di atas sunnah.
Ketika kepentingan tersebut mengharuskan berganti kostum, maka akan berganti kostum. La haula wala quwata illa billah. Maka ini nikmat yang paling agung. Ya. Tidak hanya tersebut, tapi juga dikatakan di sini. Ya. Wan nasru, dan juga pertolongan. Wan nasruhu iyyaha, dan pertolongan Allah Ta'ala kepada umat yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Fala ba'sa, kata Syekh, tidak mengapa an asuko saya bawakan di sini. Huna di sini kisatan, sebuah kisah tashhadu, yang menjadi saksi lil amraini jami'an, terhadap dua perkara tersebut secara langsung. Apa dua perkara tersebut? Dikukuhkannya, diteguhkannya, dianugerahinya istiqamah di atas sunnah bagi orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan ini saya sampaikan tadi, nikmat yang paling agung. Ya, begitu dan seterusnya. Termasuk diantaranya dibebaskannya seorang hamba dari fitnatul takfir dengan berbagai macam ragam dan polanya. Ya, maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Allah Ta'ala menolongnya. Allah Ta'ala memberi kemenangan kepadanya. Kita teruskan. Wa fiha, di dalamnya manqabah azimah, dalam kisah tersebut manqabah azimah, ya, kemuliaan, keutamaan azimah yang sangat agung li Abi Bakrin, bagi Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq hadhil ummah, alladhi yang hafidha Allah Ta'ala telah menjaga bihi, dengan Abu Bakar, ya, nah, ad-din, akan agama ini. Allah Ta'ala menjaga agamanya dengan mereka-mereka yang Allah Ta'ala jadikan sebab tertolongnya agama ini, dan Allah Ta'ala yang menentukannya. Wallah, bahagialah hati ketika engkau menjadi termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipilihkan termasuk pejuang agamanya. Ingat, Allah Ta'ala tidak membutuhkan kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Bahagialah ketika Allah Ta'ala jadikan kita termasuk mereka yang berkecimpung dalam dakwah dengan apapun yang kita punya, dalam berbagai posisi yang Allah Ta'ala tempatkan di dalamnya, karena semuanya adalah sama. Bak seorang yang berjalan dari atas kepalanya yang berupa topi sehingga paling bawahnya berupa sendal, itu penting atau penting sekali? Penting sekali. Kostum itu akan sempurna ketika atas dan bawah serasi, ideal. Demikian juga tentang perjuangan ini. Ya, demikian. Wa nasarahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong agama ini ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai qala Abu Bakrin, Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, tentunya apa yang akan dikatakan Abu Hurairah tidaklah berlebih menilai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Hurairah, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Dia, bersumpah dengan nama Allah. Laula Abu Bakrin, seandainya tidak ada Abu Bakar, ustukhlifa, dijadikan khalifah, dibaiat, ma ubidallah, Allah Ta'ala tak akan diibadai lagi di permukaan bumi, kata Abu Hurairah. Tsumma qala atsaniyah, kemudian Abu Hurairah mengatakan kedua kalinya. Tsumma qala ats-tsalisah, kemudian belum mengatakan yang ketiga kalinya. Artinya ucapan itu berulang sampai 3 kali.
demi Allah, zat yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, andai Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, tidak dibaiat jadi khalifah, selesailah sudah. Tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Faqila, maka ada yang mengatakan lahu kepada Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, mah ya Abu Hurairah, sebentar, kamu jangan tergesa-gesa memberikan penilaian. Ya, karena ini adalah merupakan pujian yang sangat berlebih kepada siapa? Abu Bakar. Bagaimana dikatakan bila Abu Bakar tak dibaiat, pastinya Allah Ta'ala tak diibadahi lagi di permukaan bumi ini. Ketika ada yang menyangka demikian, menyangkalnya, Abu Hurairah menjabarkan akan maksud pembicaraannya. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, wajah beliau mengarahkan, ya, Usamah ibn Zaid, Usamah bin Zaid, yang kala itu beliau umurnya sekitar 18 tahun. Bolehnya seorang khalifah menunjuk seorang yang masih belia, ya, sebagai panglima perang ketika ia berkompeten di bidangnya. Siapa? Usamah memiliki keahlian di bidangnya. Nah, jazakallah, barakallah. Usamah bin Zaid Al-Hib ibn Al-Hib, kekasih Rasulullah, putra kekasih Rasulullah. Karena Zaid bin Harisah adalah kekasih Rasulullah. Bahkan sebelum turun ayat ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din. Panggillah anak-anak angkat kalian dengan nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Karena dulu sebelum turun ayat ini, ya, Zaid bin Harisah dipanggilnya dengan apa? Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah SAW sempat sedih ketika Zaid mengalami kesedihan gegara anaknya dituduh bukan anaknya Zaid. Warnanya beda, warna kulitnya beda, sehingga datanglah seorang ahli qiyafah. Lalu ahli qiyafah mengatakan, kaki ini bagian dari kaki ini, Nabi senang dan bahagia dengannya. Bolehnya berdalil dengan ahli qiyafah. Kenapa? Nabi berdalil dengannya. Ahli qiyafah itu apa tuh? Ahli badi, ahli pembaca garis-garis kaki dan tangan, yang dengannya bisa menasabkan si A kepada si B adalah saudara atau bagian, atau dalam bahasa kita luri. Nah, dalam bahasa perutusan apa? Luri, lurine bejo, lurine tejo. Nah, begitu dan seterusnya. Sehingga biasanya adalah antara anak dan bapak itu ada watak yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, Ana masih ingat di kelas ada seorang guru dari Madinah. Beliau mengatakan, saya walaupun tidak kenal siapa Syekh Abdul Muhsin, siapa Syekh Abdul Razak, demi Allah saya bisa memastikan Abdul Razak adalah putranya Abdul Muhsin. Kenapa? Dari cara mereka berbicara,
keluarnya suara mereka itu sama persis. Suara keduanya. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ada bisa mengetahui dengan garis muka. Sampean anak iki to, kok ngerti? Ngalah. Sampean walaupun jarimu anak Elian ora mungkin tak percaya. Sampean ki anak iki. Ada begitu? Ada dan banyak. Itulah kedekatan Rasulullah dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu taala. Kembali kepada Usamah bin Zaid yang dia adalah seorang panglima yang ditugasi oleh Rasulullah SAW memimpin ekspansi ke arah Syam, ya, bertemu dengan pasukan Romawi, pasukan adik kuasa waktu itu, ya, demikian. Fi sab'i mi'atin, di dalam 700 pasukan, tentunya pasukan elit. Tidak pasukan ecek. Pasukan apa? Pasukan elit. Nah, pasukan itu tidak terlalu banyak. Ya, yang jelas mereka adalah manusia-manusia profesional. Di garda depan bisa, garda samping bisa, garda kanan bisa, di bagian sayap ekor belakang bisa, penyapu bersih bisa, segalanya bisa. Ya. Demikian. Falamma, maka ketika nazala mereka beristirahat bi Dzi Khasyabin, di daerah namanya Dzi Khasyab. Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu wafat. Mereka sudah diberangkatkan dan diberangkatkan dari Madinah. Sampai di Dzi Khasyab berita duka tiba bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Nah, wartaddat, dan perhatikan, ketika itu mereka berhenti di situ karena sebuah pasukan tidak boleh berjihad kecuali dengan bendera yang jelas, bukan dengan bendera abal-abal. Katanya jihad, yang diserang Mapolres, lagi sholat Jumat lagi. Ketika takbir imam dia sudah takbir, tapi yang takbir ia ucapkan adalah meledakkan bom. Jihadkah ini? Wallahi bukan jihad. Bukan jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilil syaitan. Bagaimana jihad fisabilillah? Yang dia bunuh kaum muslimin, sedang melakukan aktivitas yang ia adalah aktivitas terbaik. Di mana itu kejadiannya? Mapolres Cirebon. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu. Jihadkah itu? Wallahi tidak jihad. Jihad itu jelas aturannya. Wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, pendeta-pendeta di gerejanya, rahib-rahib di kuilnya tidak boleh dibunuh, kecuali apabila mereka memiliki keterlibatan di dalam peperangan. Ketika sedang ada gencatan senjata, perjanjian damai, tidak boleh dibunuh. Dan ketika terjadi gencatan senjata, tidak boleh kaum muslimin mengawali mengkhianati. Sehingga perhatikan Abu Sufyan, ketika terjadi damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Abu Sufyan dengan, dalam bahasa kita, lenggang kangkung, leluasa berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Ngapain? Mengumpulkan modal. Dan ia ketika ditanya oleh Heraklius jujur mengatakan apa yang ia tahu tentang Rasulullah, dan tidak ada kedustaan di dalam apa yang ia kabarkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia jujur bahwasanya kami sedang berdamai dengan Muhammad, saya tidak tahu dia lagi ngapa. Yang jelas Abu Sufyan
adalah sangat tumak ninah. Tumak ninah bahasa Arab. Abu Sufyan yang ngerti bahasa Arab. Wih, pinter tabir pas saya dan jenengan. Dia tumak ninah dan sangat percaya bahwa Nabi SAW tidak akan mengkhianati perjanjian damai yang mengikat di antara mereka. Sehingga sing penting nyambut gawe di pol-pol nilai nyambut gawe. Maka kita ulang lagi, ndak ada baiknya wis ngaku muslim tanggane ora rumangsa aman teko celutake tangane dawane lambene. Nek dawane lambe celutak niku wau. Nek dawane tangan nggih, nek dawane lambe tukang rasan-rasan, tukang elek-elek begitu terusnya. Ndak ada baiknya seorang yang mengaku muslim. Lah kok muslim yang lain tidak bisa merasa aman? Ya, jadilah kita seperti apa yang disangkakan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita ulang lagi, jihad harus berada dalam bendera yang jelas. Kala Rasulullah wafat, Usamah bin Zaid menghentikan pasukannya. Di mana? Dzikhosyab. Sehingga muncul perintah baru dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Usamah bin Zaid patut untuk dijadikan panglima. Baik, kita teruskan. Wartaddal Arab, dan orang Arab sekitar Madinah pada murtad dengan berbagai kategori. Ada yang kategorinya benar-benar keluar dari agama Islam. Ada yang kategorinya adalah apa? Menolak kewajiban zakat. Ada yang kategorinya mengatakan bahwa zakat itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kategorinya adalah sama. Ya. Wallahu taala alam. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Menumpas orang-orang yang murtad dengan berbagai variasinya. Sehingga sebagian dari ahli tafsir mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Nah, 554. Kita teruskan. Faqala Abu Bakrin, nah, fastama'a ilaihi ashabu Rasulillah. Fastama'a, maka berkumpullah ilaihi kepada Abu Bakar ashabu Rasulillah, para sahabat Rasulullah. Faqalu, maka mereka mengatakan, kita dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh para sahabat selain Abu Bakar kepada Abu Bakar, dan kita lihat juga apa jawaban Abu Bakar. Faqalu, maka mereka para sahabat mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Ya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ruddaha ula, tolong tarik kembali pasukan itu. Pasukan siapa? Pasukan Usamah, pasukan elit. Ya, ruddaha ula, tolong tarik kembali pasukan itu. Ya, tuwajjihu haula'i ila Rum, engkau kirim mereka kepada Romawi. Waqad irtaddat al-Arab haulal Madinah, sementara orang-orang Arab sekitar Madinah telah murtad. Ini asumsi mereka, penilaian mereka, hitung punya hitung, mempertahankan lebih didahulukan daripada membuka lahan baru.
Jari wong sing akal rumangsane benar. Tapi lihat bagaimana wahyu berbicara. Faqala, maka berkata Abu Bakar, fawalladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, lau sekiranya jarat telah lari menyeret al-kilabu, anjing-anjing itu, bi arjuli azwaji Rasulillah, kaki-kaki istri-istri Rasulullah. Apa maksudnya? Saya ingin bertanya, kapan anjing itu bisa dan leluasa menyeret kaki wanita? Kapan? Ketika pasukan tidak ada, ketika laki-laki tidak ada. Abu Bakar sampai katakan begitu, demi Allah, seandainya aku mati, kamu mati, semuanya mati, tersisa hanya anjing dan istri-istri Rasulullah, sehingga istri-istri Rasulullah sebagai bulan-bulannya anjing dan ditarik ke sana kemari, tidak ada yang membela. Berarti Madinah bukan hanya siaga 1 saja menurut prediksi mereka, bukan hanya siaga 3 saja, sudah over siaganya. Bagaimana pasukannya sudah habis, istri-istri Rasulullah terseret oleh anjing-anjing. Tapi ingat, ini tidak mungkin menurut agama Abu Bakar, karena Allah tidak akan menghinakan nabinya, karena Allah Ta'ala tidak akan menghinakan istri-istri nabinya. Ya, demikian. Maraddatu, aku tidak akan menarik jaisan pasukan wajahahu Rasulullah, yang sudah diarahkan oleh Rasulullah. Siapa yang mengirim Usamah bin Zaid? Rasulullah. Hanya tertahan gegara wafatnya beliau. Setelah Abu Bakar ternobatkan sebagai khalifah, pertama kali yang dilaksanakan, perhatikan, seandainya antum nantinya akan diberi anugerah menjadi pemimpin, jangan sampai sampeyan bongkar program pemimpin sebelumnya, seperti yang terjadi sebagian negeri-negeri. Kan begitu kan? Karena ini program rival saya dahulu, sehingga pertama kali yang dilakukan ketika sudah dapat kursi yang empuk, resik-resik. Resik-resik apa maksudnya? Resik-resik kiwa tengen ngarep mburi dari yang bukan krunya, sehingga kabinetnya dipasang kabinet yang sesuai dengan maunya. Jangan begitu. Apa yang dilaksanakan pertama kali oleh pemimpin baru? Menyempurnakan apa yang dimulai oleh pemimpin lama dan belum purna dilaksanakan, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Karena Nabi itu ketika mengarahkan pasukan adalah dengan bimbingan wahyu, bukan dengan bimbingan 1 + 1 adalah 2. Itu hukum akal. Ya, tapi taslim dan tunduk kepada syara itu adalah pertama kali yang harus, sehingga seorang dinyatakan muslim dengannya. Saman muslim? Ya. Dibacakan hadis Nabi mau? Enggak mau. Sudah, tanggalkan baju Islammu. Tak pantas kau mengaku muslim, lalu ketika dibacakan sunnah Rasulullah engkau tidak mau menerimanya. Engkau lebih mendahulukan akalmu, sementara akalmu dangkal, ya, sementara akalmu dedel, begitu dan seterusnya. Kita teruskan, kita ulang lagi. Abu Bakar katakan, demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, andai anjing-anjing itu menyeret kaki-kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menarik kembali pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lepaskan.
Ibarate layangan kok diumbul nih, aku wegah ngeduk nih. Ibaratnya bendera sudah dinaikkan, mustahil untuk saya turunkan. Ibaratnya dia sudah menjadi istrimu, tuh jadi tanggung jawabmu. Api eleke jadi tanggung jawabmu. Iya dah. Tok bini setelah tok bina setelah tok bini. Aja terjadi perbedaan sedikit tentang sing sitok senengane basreng, sing sitok senengane cilot, ngene malah pegatan. Mata apa iki? Sudah ngomong qabil tu nikah, dan Allah Ta'ala mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Masa gara-gara basreng dan cilot aja pegatan? Apa nek ngono iki? Ombruan. Ya duitnya megur kena dingin tuku basreng, sing situ aku pokoknya njalukku cilot lah, nggak kena ditembi. Pegatan aja. Musibah ini. Jangan. Bendera telah kau kibarkan, jangan sampai kau turunkan. Kemenangan harus kau gapai. Surga Allah Ta'ala bersama keluargamu harus menjadi main goalmu. Baik, kita teruskan. Wala halaltu, dan tidak mungkin aku turunkan liwaan panji aqadahu Rasulullah SAW, yang telah dikibarkan oleh Rasulullah, yang telah diikat oleh Rasulullah. Naam. Fawajjaha Usamata, Abu Bakar pun akhirnya tetap memberangkatkan Usamah bin Zaid bersama apa yang mereka alami dari apa yang mereka alami. Begitu dan seterusnya. Faja'ala, maka jadilah la yamurru, pasukan tersebut, pasukan elit nih, dipimpin siapa tadi? Usamah bin Zaid. La yamurru, tidaklah melewati, biqabilatin, kabilah, yuridunal irtidada, yang kabilah itu ingin murtad. Bukan berarti murtad itu keluar dari Islam jamaah diarani murtad. Laung imam ketopraan lho Kang. Sing penting oleh bayaran. Imam bayaran. Lah imam ndak kuasa nyekel duit itu berarti kan imam bayaran tuh ya. Kemarin kita ngobrol di Kopi Syar'i bersama Ustaz Abdul Aziz. Akhirnya buka kartu. Oh gitu tuh. Tidak mudah itu si imam bisa mengeluarkan duit. Harus melalui prosedur. Sehingga yang di dalam untuk keluar dan banyak kepentingan ya sulit. Karena satu sama lain saling mengikat. Begitu dan seterusnya. Dan terikat. Terikat dengan kepentingan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang masih di dalam bisa untuk menggeret mereka-mereka yang ada di dalam untuk bisa keluar. Dari gerbong yang di dalamnya para pendusta, dari gerbong yang di dalamnya para penggarong. Maaf, saya berbicara apa adanya. Satu sama lain di antara mereka pun juga saling dusta. Karena memang dusta itu adalah ajaran mereka. Fatonah bitonah, budi luhur. Sebenarnya diaplikasikan kepada sing wong jobo, tapi kadang ya mergo kadung biasa, akhirnya jero barang kadang rodok dijabak-jabak nih. Sehingga saya kenal dengan seorang yang menjadi tempat curhatan kubu sana, tempat curhatan kubu sini, sama-sama LD titik-titiknya. Ini kenyataan. La haula wala quwata illa billah. Kita teruskan. Waktunya Isya 2 menit. Kita teruskan. Kita ulang lagi. Pasukan itu
tidaklah lewat satu kabilah yang ingin murtad kecuali kabilah ketika melihat gagah beraninya Usama bin Zaid, tegap lurusnya para pasukannya, gesitnya, nyun sewu ora kok si gesit irit lagi, tapi gesitnya pasukan-pasukan tersebut, ya, illa kecuali qalu, para kabilah tersebut katakan, laula anna lihaula'i quwwatan, laula seandainya tidak, anna lihaula'i, bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan, ma kharaja mislu hadza, tidak akan mungkin dari Madinah keluar pasukan seperti ini. Hitungan nakmi para sahabat selain Abu Bakar, harusnya pasukan ditarik, kekuatan harus dipertahankan di dalam. Tapi Abu Bakar tidak. Ini sunnah harus dijalankan. Nabi yang memerintahkan keluar harus diteruskan. Karena perintah Nabi berdasarkan wahyu. Akhirnya berangkat. Ketika berangkat apa? Wallahi nakni mereka salah. Yang benar adalah ketundukan Abu Bakar dan nakni yang tidak sesuai dengan nakni mereka, hitungan mereka, prediksi mereka. Karena terbukti di sini dikatakan, tidaklah pasukan ini melalui kabilah yang akan murtad kecuali mereka keder. Kenapa? Pasukan ini tidak keluar kecuali di Madinah ada mbamba nih, babon-babonan nih, jagoan-jagoan nih. Dan ini siasat di dalam peperangan. Allah memberi taufik kepada Abu Bakar dalam berijtihadnya. Ijtihad yang tidak menyelisihi nas. Ya. Wallahu taala alam. Kita ulang lagi, mereka katakan laula anna lihaula'i quwwatan, seandainya kaum muslimin tidak memiliki kekuatan yang besar, masternya di mana? Madinah, ma kharaja misla haula, tidak bakal keluar pasukan seperti ini. Kenapa? Semuanya tahu, berita itu sudah viral, Madinah dalam bahaya siaga 3. Mau diserang nih Madinah. Tapi kok ini tetap berjalan, berarti di sana the masternya. Enggak jadi mereka mau murtad. Entah ini sih. Entah ini mulai, cekat mulai. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Walakin tetapi nada'ahum, kita biarkan pasukan Usamah nih, hatta yalqau ar-Ruma, sehingga mereka bertemu dengan Romawi. Falaqau ar-Ruma, pasukan Usamah bin Zaid bertemu dengan pasukan Romawi, fahazamuhum, dan pasukan Usamah bin Zaid bisa memukul, menghancurkan, melemahkan, melumpuhkan, mengalahkan pasukan Romawi. Lebih menakutkan lagi, wa qataluhum, dan bisa membunuh, menumpas pasukan Romawi. Wa raja'u, dan mereka kembali salimin, dalam keadaan damai, selamat, wal afiyah. Fathabatu, kabilah-kabilah yang ingin murtad jadi murtad apa enggak? Enggak jadi. Mulane aja gampang nakni. Lek wis enek dalil sami'na wa ata'na. Akalmu lo pepesono. Kalau sudah ada dalil yang terang benderang. Karena tidak ada manfaatnya kau berbicara dengan akal ketika dalil sudah jelas. Jangan lagi kau katakan masuk akal ndak sayang. Moh aku tak celuk sayang. Ya, akal wong bodoh ya gak masuk. Akal orang cerdas, secerdas Abu Bakar pasti masuk. Nih lihat, perhatikan prediksi Abu Bakar dan prediksi para sahabat yang lain. Prediksi yang terbangun di atas keyakinan dan ilmu.
adalah jauh lebih baik daripada prediksi yang terbatu di atas kebodohan. Sehingga benar perkataan para ulama ahli hikmah, dzannul alim khairun min yakinil jahil. Prediksinya seorang alim itu jauh dan lebih baik daripada keyakinannya seorang yang BODOH. Kenapa? Karena prediksinya alim, prediksi yang terbangun di atas ilmu dan pakem-pakem ilmu, kaidah-kaidah beragama yang benar. Sementara keyakinan orang yang bodoh adalah terbangun di atas keraguan, terbangun di atas ketidakjelasan. Wallahu ta'ala alam. Fasabatu alal Islam. Nggih, monggo adzan rumiyin. Silakan adzan. Kita teruskan. Ya. Hada ini adalah huwa tamassuku Abi Bakrin, bagaimana Abu Bakar berpegang teguh bis sunnah, dengan sunnah. Dan Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kaum muslimin seperti yang kita baca dari anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemenangan yang terjaganya Madinah. Ya. Ala raghmi min fajaati mauti Rasulullah SAW. Walau dalam kondisi berita yang mengejutkan mauti Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa faqirati irtidadil Arab, wa faqirah, ya, dan juga serangan irtidadil Arab, murtadnya orang-orang Arab,
Adif ilaihima, silahkan ditambahkan lagi yang lain. Satu, wafatnya Rasulullah menggemparkan, tapi Abu Bakar tidak menarik kembali Usama agar ikut menyaksikan pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyolati Rasulullah SAW. Kenapa? Ada misi yang lebih besar daripada itu, menjalankan tugas yang Nabi SAW telah memerintahkannya. Kedua, bahaya yang menghimpit Madinah karena keinginan murtadnya orang-orang Arab sekitar Madinah. Ini bahaya kedua. Ya. Azib ilaihima, silahkan ditambahkan kepada bahaya yang kedua. Bahaya tersebut artinya yang ketiga, tasbitun nas, pengendoran manusia. Dalam bahasa kita, provokasi sahabat-sahabat yang lain. Lahu kepada Abu Bakar. Intilakon, yang provokasi tersebut, usulan tersebut berangkatnya minal akli, dari akal. Iya toh? Wahai Abu Bakar, Madinah bahaya, bahaya 3. Siaga 3, tarik saja pasukan itu. Berangkatnya dari apa? Nakni, toh. Nakni apa? Akal kan? Menurutnya namanya bahaya harus dihadapi dengan kekuatan yang besar. Sama dengan perkiraan dan kemungkinan bahaya yang datang. Tidak tahu bahwa kemuliaan ada di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Allah berfirman, falillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. You jangan takut. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik pada ngerti. Adapun orang yang paham bahwa kemuliaan, kekuatan, kemenangan hanya di tangan Allah, dan caranya adalah digapai dengan taat kepada Allah dan tamassuk bis sunnah Rasulullah SAW, maka putusan Abu Bakar bukanlah sesuatu yang mengherankan. Itulah putusan yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala telah fahamkan Abu Bakar apa yang Allah fahamkan kepada Abu Bakar. Dan di sini keutamaan bagi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi ada berapa unsur tadi? 3 unsur. Berita wafatnya Rasulullah. Yang kedua, bahaya yang dialami Madinah, di mana akan mendapatkan serangan dari orang-orang Arab sekitar Madinah yang telah murtad. Yang ketiga, bolehlah kita katakan penggembosan, tapi mungkin kita sebutkan sebagai usulan dari sahabat-sahabat yang lain yang mengendorkan seharusnya semangat Abu Bakar. Tapi kendorkah semangat Abu Bakar untuk berpegang dengan sunnah, meneruskan misi Rasulullah? Tidak. Ya, buat tasbiti dan pengendoran atau provokasi atau usulan nas manusia lahu kepada Abu Bakar intilaqan, yang semua usulan tersebut berangkatnya minal akli, dari akal. Alladzi yaqtadi bima qadaw bihi, yang dengan prediksi akal mereka melahirkan kesimpulan seperti apa yang mereka usulkan. Apa yang mereka usulkan? Tariklah pasukan Usama, Madinah perlu dijaga. Ya. Demikian. Walakin akan tetapi perhatikan di sini, syariat, tunduknya kepada syariat, istislamnya kepada Allah dan Rasulnya, alladzi ta'allamahu Abu Bakrin, yang telah dipelajari oleh Abu Bakar, yang tidak dipelajari oleh yang lain. Ana mau tanya, Abu Bakar tuh hijrah bersama Rasulullah, ada yang lain enggak bersama mereka berdua? Tidak ada. Sehingga ini adalah pelajaran khusus yang ditimba oleh Abu Bakar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pelajaran khususnya? Nabi sabdakan kepada beliau ketika kekhawatiran itu sangat
Ketika Abu Bakar lihat kaki-kaki orang musyrikin, maaf, bukan takut atas dirinya, karena Abu Bakar tahu yang dicari bukan dia. Kalaupun Abu Bakar nongol, nggak bakal dibunuh. Kenapa? Siapa yang berani membunuh Abu Bakar? Manusia mulia. Tidak ada satupun orang Makkah kecuali mereka berhutang budi pada Abu Bakar. Bahkan di perang Badar kalau tidak salah, Abu Bakar mengucapkan ucapan yang sadis kepada sebagian tokoh musyrikin Quraisy. Saya ingin bertanya, bisakah membalas musyrikin Quraisy? Tidak bisa membalas. Kenapa? Dia katakan, ya Abu Bakar, lek kowe gak punya jasa padaku, tenan tak bales kon. Jadi nyuwun sewu lho nggih. Wong Arab walaupun musyrik ngerti bagaimana berbalas budi. Tidak ada seorang pun yang hidup bersama Abu Bakar kecuali Abu Bakar adalah orang yang berjasa atasnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk mereka. Tidaklah kita bersama siapapun kecuali kita memberikan kebaikan. Aja malah ngenteni ing pandum. Kae diwehi aku ora diwehi ya syukur kowe wae mikir, kae kok iso ngwehi lah aku kok ora. Kok demenane omahe ditempeli keluarga ini tidak mampu berhak mendapatkan bantuan. Kowe lho mlebu omahmu tak waca kuwi kaya donga dadi kere lan melarat nampa bantuan. Kok demen omahe ditempeli ngono? Ya, alhamdulillah saya itu istri baru 2, anak baru 10. Tidak ada tempelan itu. Dan rezeki alhamdulillah tidak pernah kita kelaparan. Ya, dulu ketika istri baru 1, anak baru 3 kalau tidak salah, mobil juga belum punya. Atau anak 2 baru kita punya mobil. Mobilnya kuno. Tapi ketika istri nambah, alhamdulillah mobilnya lebih. Serius. Ketika anaknya tambah sudah bisa punya rumah, walaupun rumahnya ya gentengnya juga bekas, ya, tapi masih bagus lah, masih bisa dipakai. Yang penting bisa untuk berteduh, ya, demikian. Gimeng nyapo ngomong nih masalah gue, ya, kita teruskan, kita ulang lagi. Abu Bakar yakin, ya. Mereka tidak ingin cari dia. Karena siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Siapa yang tidak berhutang budi pada Abu Bakar? Sayembara yang dicari bukan Abu Bakar, tapi sayembara yang dicari adalah Rasulullah. Tapi karena mereka yakin Abu Bakar ini bersama Rasulullah, sehingga bagaimana Abu Bakar khawatir kalau mereka melihatku. Karena apabila melihatku, mereka pasti akan memburuku karena aku bersama Rasulullah. Jadi kekhawatiran Abu Bakar bukan kekhawatiran tentang dirinya sama sekali. Ya ora kaya awake dhewe wedi pati blas to Abu Bakar. Bahkan tidak ada seorang pun di alam raya dan jagat semesta ini yang siap dan rela berkorban untuk seorang yang lain seperti rela berkorbannya para sahabat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe duduk sahabat, dadi gak enek rekomendasi sampean ngono kuwi ora ono. Sebab umum dijajal paling tok tinggal melayu Rasulullah. Mulane sampean ora dadi sahabat. Dadi sahabat ki abot lho rumah samu. Nggih, demikian. Di saatnya Rasulullah SAW membacakan atasnya akan firman Allah, ya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Siapapun yang bersama Rasulullah, baik raganya atau hanya sekedar jiwanya karena bersama sunnah, akan mendapatkan bagian di dalam ayat tersebut. Apa itu? Innallaha ma'ana. Kita teruskan.
Walakin akan tapi asyara, cara beragama yang benar, alladzi ta'allamahu Abu Bakrin, yang dipelajari oleh Abu Bakar, minan Nabi sallallahu dari jeng Nabi sallallahu, huwa alladzi hadahu, itulah yang membimbing Abu Bakar, ila kepada ma apa saja sahat bihi iktirahuhum, yang diusulkan, yang didorong oleh usulan-usulan mereka, di mana Abu Bakar menepis semua usulan tersebut dengan sikapnya yang tegas, keputusannya yang luar biasa. Apa keputusannya? Andai anjing-anjing itu menyeret kaki-kaki istri Rasulullah, ku tak akan mungkin menarik kembali pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah. Keputusannya apa? Pasukan harus berangkat. Kenapa? Nabi yang memberangkatkan, bukan aku, Abu Bakar. Lah sing nang Madinah piye? Urusane Allah Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala telah menolongku dan menolong Rasulullah di saat kalian tidak bersamaku? Begitu kan? Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong Rasulnya, kita nggak mau menolong Rasulnya. Faqad nasarahullah, Allah sudah menolong Rasulnya. Idh yaqulu li sahibihi, ketika ia katakan kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, sehingga agama ini tidak butuh kita. Allah nggak butuh kita, kitalah yang butuh kepada Allah. Karena siapapun yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. You nggak mau menolong agama Allah, Allah Ta'ala akan menolong agamanya. Dengan Allah Ta'ala siapkan mereka-mereka yang dipersiapkan oleh Allah akan diberi kemenangan, sebagaimana dimenangkannya Abu Bakar dan Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya sehingga sukses ke Madinah. Itulah kemenangan pertama, berhasil hijrah sampai ke Madinah. Wallahu ta'ala alam. Huwa alladhi hadahu ila ma sahat bihi iktirahuhum, ala, ketahuilah, wa huwa, dan dia adalah khaufuhu, naam rahimahullah, kekhawatiran beliau Abu Bakar, min ta'khiri ma qaddamahu Rasulullah, dari untuk mengakhirkan, min dari ta'khir, mengakhirkan, ma qaddamahu, apa yang didahulukan Rasulullah SAW oleh Rasulullah. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala dalam awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, demikian. Fakanat adalah akibatu tamassuki bisunnah, akibat baik dalam berpegangnya Abu Bakar terhadap sunnah walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa sunnahnya Rasulullah? Memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid. Inilah pertama kali contoh yang ada di dalam sejarah kaum muslimin, kemenangan dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Walaupun hitungan matematika prediksi kemenangan pasukan harus ditarik, Madinah harus dikuatkan, tidak ternyata. Sehingga tidak ada strategi kecuali strategi sesuai dengan sunnah. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Fakanat adalah akibatu tamassuk, efek baik berpegang teguh sunnah dengan sunnah, al-intisar, kemenangan, alal adu, atas musuh. Ini yang pertama. Wasabatu alal Islam, dan teguh di atas Islam, di atas sunnah. Seandainya tidak ada imbalan dan anugerah dari Allah kecuali hamba teguh di atas Islam, cukuplah dia sebagai
anugerah. Ya. Tambihun, sebuah peringatan yang sangat bagus. Qala Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti, berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu taala, wa qad haqqaqal ulama'u, dan para ulama telah mentahqiq, anna ghalabatal anbiya, bahwa kemenangan para nabi ala qismain, terbagi menjadi dua. Perhatikan, ghalabatun bil hujjah, kemenangan dengan hujjah dan dalil, wal bayan, dan keterangan, wahya sabitatun li jami'ihim, dan kemenangan jenis pertama ini digapai oleh seluruh nabi. Tidak ada satu nabi pun yang kalah dalam penjelasannya dengan umatnya. Ahlu sunnah yang ngono kang, ora enek ahlu sunnah kalah debat ora enek. Karena mereka adalah manusia yang paling tahu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, wa ghalabatun bis sayfi was sinan, wa ghalabatun, dan kemenangan bisayfi, dengan pedang, wassinan, dan kekuatan, wahia, dan jenis kedua dari kemenangan ini, ya, li khususil ladzina umiru bil qital, adalah akan digapai dan telah digapai oleh para nabi yang khusus umiru, diperintahkan, minhum, di antara para nabi, bil qitali fi sabilillah, berperang di jalan Allah, seperti Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepadanya untuk berjihad dengan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk berperang, pasti menang. Karena Allah tidak akan memerintahkan nabinya untuk berperang kecuali nabi itu sudah memiliki kesiapan untuk berperang dan memiliki sebab-sebab kemenangan. Ya, demikian. Saya ingin bertanya, Nabi Musa diperintahkan perang apa enggak? Wong anjuk dunia di zaman tak takoni kok. Nabi Musa diperintahkan berperang apa enggak? Tidak. Lawang diuber malah melayu, kan berarti orang diperintah perang. Ketika menang musuh jelas sekecelap modar kabeh. Nabi Musa kembali ke Mesir enggak? Ngikuti kerajaan Fir'aun enggak? Enggak. Karena memang misinya Nabi Musa bukan itu. Lek pomo sampean kan ngono, balik ning Mesir ya. Rajane wis modar kabeh, pasukan entek. Ya lek wong aku sing dijak balik, egah lha nyapa gek koncine engko kecemplung ning kono. Dadi rono mek gur tetel-tetel kunci gek enek apa-apane delikane ya gak ero sampean. Apa rumangsa munata negara ki ora butuh bondo, wong jer Basuki ki mawa piye. Ya, wallahu ta'ala alam. Ingat, tidak setiap nabi diperintahkan berperang, tapi setiap nabi dan utusan Allah Rasul diperintahkan untuk berdakwah, dan mereka pasti menang. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Dan ingat, akal tidak akan mungkin bisa melebihi ilmu. Karenanya Allah Ta'ala tidak bersifat akal, tapi bersifat dengan ilmu. Wallahu Ta'ala. Walihada, karena itu, qarraral ulama, para ulama menetapkan sebuah kaidah, annal mu'minin al-mustadha'afin, kaum muslimin yang lemah, al-yawman now, di zaman sekarang,
fi mujtama'atihim, yang ada di masyarakat mereka, alladzina lam yu'maruna bil qital, yang mereka tidak diperintahkan untuk berperang. Ingat, tidak setiap kaum muslimin diperintahkan dengan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghildah. Tidak semua. Nah, hum mansurun, mereka adalah menang bil hujjah, dengan hujjah dalil al ilmiyah allati, yang tadmaghu kulla batilin, yang bisa menghancurkan kulla batilin, semua kebatilan, wajidalin, dan semua perdebatan. Ammal ladzina lahum al-quwwah as-sultan, adapun mereka yang memiliki kekuatan, was-sultan, dan kekuatan, fayu'maruna bihi, mereka diperintahkan berjihad, litata'ayyada al-hujjatu bisinan, agar dalil-dalil tersebut terkuatkan dengan kekuatan. Sinan itu persenjataan. Wa ala hadza, berdasarkan ini semua, fal hujjatu al ilmiyatu ghalibatun fi kulli zamanin walhamdulillah. Berdasar semua ini, hujjah ilmiah adalah selalu menang dalam kondisi bagaimanapun. Wallahu taala alam. Lalu dikatakan di sini, walamma, dan ketika kana ada ahlul hadis aqwan nasi hujjatan, manusia yang paling kuat dalilnya. Kenapa? Li'annahum a'lamuhum bil Quran, karena ahlu hadis adalah manusia yang paling paham tentang Quran. Kama qala Umar ibn al-Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, inna nasan yujadilunakum bisunnatin al-Qur'ana bisyubhahil Quran, sesungguhnya manusia ada yang bantah kalian dengan syubhat-syubhat di dalam Al-Quran. Menurut mereka Al-Quran ini bertentangan dengan Al-Quran tersebut, ayat ini bertentangan dengan ayat tersebut, bagi orang-orang yang dangkal pikirnya, karena mereka tidak tahan sunnah. Fajadiluhum bis sunnan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashaba as-sunani, maka ahlus sunnah a'lamu bi kitabillah, mereka adalah yang paling tahu tentang Al-Quran dan paling tahu tentang maksud Al-Quran. Kenapa? Perhatikan firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Al-Quran, wahai Nabi Muhammad, litubayyina, agar kau terangkan, agar kau jelaskan, linnas, kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Inilah fungsi sunnah, penjelas Al-Quran. Walama, dan ketika kanu ada ahlus sunnah, a'lamahum, manusia yang paling ngertinya, bihadin nabi, dengan petunjuk nabi, kanu, adalah mereka ahlus sunnah, adba'ahum lil kitabi was sunnah, manusia yang paling mengikuti Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang manusia yang paling mengikuti Al-Quran dan sunnah kecuali ahlus sunnah. Fala yastaghribanna khalafiyun, maka jangan sampai merasa heran orang-orang khalafi, lain dengan orang salafi, antajtami'a kalimatu ahlil ilmi, apabila kaum muslimin telah sepakat ala tafsiri ta'ifah al-mansurah, sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan ta'ifah mansurah bi ahlil hadis adalah ahlul hadis. Jangan heran ketika ahlul ilmi semua sepakat siapa ahlus sunnah, siapa ta'ifah mansurah, maksudnya adalah ahlul hadis. Ini orang darul hadis lah ya. Mungkin zaman keliru. Ya, orang bolehlah mengatakan bahwa diriku bukan dirimu,
bahwa diriku yang benar, semua selainku adalah salah, monggo. Tapi bukankah ada hakimnya? Kalau seandainya setiap orang yang mengaku diterima pengakuannya, maka rusaklah segala kehidupan dan tatanannya. Pakem dalam semua pengakuan adalah firman Allah Ta'ala, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum titik qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Si Yahudi di Nasrani katakan la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi, orang Nasrani. Ingat, semua ahli bid'ah, pengikut Yahudi dan Nasrani memiliki ciri yang sama dengan Yahudi dan Nasrani. Apa ciri yang sama? Apa ciri yang sama? Mengkafling surga. Lek kamu sekarang mengkafling surga, gak heran aku lihat apa? Mbahmu dhisik ngono kuwi kok. Sapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi dengar bagaimana Allah Ta'ala memberikan jawaban. Tilka amaniyuhum, kuwi lek angen-angenmu, kuwi lek lamunanmu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kepadaku bahwa kalian itu benar. Benar bahwa berhak masuk surga, selain kalian tidak akan masuk surga. Nabi sudah sabdakan jauh-jauh sebelumnya, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kalian bakal mengikuti jejak rekapnya umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga walau mereka masuk ke dalam liang biawak. Maaf, dob itu bukan biawak. Dob itu adalah binatang padang pasir yang hidupnya berada di padang pasir, yang selamanya tidak pernah mau minum air, dan hidupnya di liang, dan lekuk belak belok, gelap gulita di dalam lubangnya. Ya, tidak sama dengan ciri-ciri biawak, tidak sama. Karena dia adalah pemakan tumbuhan. Pemakan apa? Tumbuhan. Minumnya hanya dari udara yang ia serap. Atau apa? Atau tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan yang ia makan. Aku kan duduk ini gini raiso lenya apa? Renek orang gini. Ya, demikian. Ya. Dan benar apa yang disabdakan Kanjeng Nabi ketika mereka para sahabat bertanya, al Yahudi wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi sabdakan, faman, siapa lagi? Wallahi, ciri-ciri Yahudi dan Nasrani dan semua disiplin kecirian mereka itu tidak akan lepas, baik satunya, duanya, tiganya atau berapanya, dari ahli bid'ah di dalam umat ini. Allah Ta'ala firmankan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya bahwa kalian saja yang masuk surga, yang lainnya tidak? Ya. Lalu apa Allah Ta'ala jawabkan? Siapa yang berhak masuk surganya? Ya, Allah firmankan di ayat setelahnya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ternyata surga Allah Ta'ala itu untuk siapapun. Man aslama wajhahu lillah, siapa-siapa yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah agawi bagus, baik muhsin dalam akhlaknya, ora kok nyolong gak apa-apa dan gak kurangan sebab ngono bodi luhur, tidak. Tapi muhsin adalah berbuat baik. Islam ini tak pernah mengajarkan berbuat jelek. Islam tak pernah mengajarkan dusta. Ya, termasuk muhsin adalah ahli sunnah. Karena ahli bid'ah bukan muhsin.
Termasuk muhsin adalah ahli tauhid, karena musyrik tidak disebut muhsin. Mereka yang mampu beribadah kepada Allah dengan merasakan pengawasan Allah atasnya juga muhsin. Adapun yang tidak tumakninah dalam ibadahnya tidak akan disebut muhsin. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau begitu kuota untuk mendapatkan surga Allah betapa banyaknya, tidak terbatas seperti yang mereka batasi. Kita teruskan. Dan ingat, ciri ahlu bid'ah adalah membatasi surga untuk kelompok mereka saja. Ya. Dan demikianlah manusia-manusia tersesat sejak zaman dahulu yang ciri-cirinya sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kita teruskan. Ya. Demikian. Jadi kita ulang lagi. Umat semua sepakat bahwa yang dimaksudkan Taifah Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, Al-Jamaah adalah ahlul hadis. Bahkan secara tegas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali dalam kitabnya Al-Ghunyah beliau katakan, dan ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitabnya Al-Firqah An-Najiyah, beliau katakan, illam yakun nam ahlus sunnati ahlal hadis fala adri manhum. Ini kata siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali. Ya. Jadi Abdul Qadir Jailaninya kita itu enggak sama dengan Abdul Qadir Jailaninya ahli tasawuf. Karena apa yang mereka katakan itu adalah Abdul Qadir Jailani yang belum pernah terlahir di muka bumi. Adanya di alam khayalan. Ya. Kita teruskan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, seandainya ahlu sunnah itu bukan ahlu hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Apa maknanya? Memastikan bahwa ahlu sunnah adalah ahlul hadis. Nah, fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikannya pasti difahamkan dalam agamanya. Wala tazalu ta'ifatun min ummati, dan tidak akan berhenti kelompok dari umatku zahirina 'alal haq, mereka selalu tampil di atas hak. Inilah taifah mansurah, ahlul hadis. Ma'annahu, bahwasanya la yakhfa, tidak diragukan lagi, ala al-hasif. Nah, atas para pembunuh kebenaran, irtibata al-jumlah al-ula, ada hubungan erat antara jumlah pertama allati hi al-fiqhu fid-din, yaitu tafaqquh fid-din, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, bil ukhra, dengan kalimat yang terakhir yaitu allati hiya intisaru hadhihi ta'ifah, tertolongnya, terbelanya, na'am, termenangkannya golongan ini, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah termasuk kalimat-kalimat yang ini adalah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya, termasuk jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.